Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan masakan Ade. Kali ini aku membuat menu cooker favorit yaitu cooker mochaccino lagi. Dan kali ini aku buat dengan 3 varian topping, rasanya juga sama, sangat crunchy seperti yang kemarin. Yuk langsung saja kita ke cara membuatnya dan jangan lupa subscribe dulu channel aku ya teman-teman, terima kasih. Langkah pertama adalah siapkan panci atau baskom, lalu masukkan gula halus 40 gram, lalu baking powder 1/4 sendok teh, lalu margarin 75 gram, lalu siapkan mixer, dan mixer hingga berwarna putih dan mengembang. Mixer menggunakan kecepatan tinggi ya teman-teman, supaya hasilnya bagus dan lebih cepat mengembangnya. Dan butternya sudah mulai jadi teman-teman, sudah berwarna putih dan sudah mulai mengembang. Setelah benar-benar mengembang, turunkan kecepatan mixer sampai mixernya mati. Dan ini dia hasilnya, butternya setelah di mixer menggunakan kecepatan tinggi, jadi hasilnya benar-benar kokoh ya teman-teman butternya. Kalau kalian membuat butter mochaccino-nya seperti ini ya, sangat kokoh. Lalu tambahkan bubuk mochaccino-nya 113 gram. Kemudian mixer kembali menggunakan kecepatan rendah atau sedang hingga tercampur merata saja. Setelah tercampur merata bubuk mochaccino-nya dengan butternya, matikan mixernya, lalu sisihkan dahulu butter mochaccino-nya, dan selanjutnya adalah membuat adonan cooker mochaccino. Siapkan dahulu mangkuk ukuran besar atau baskom atau panci. Lalu masukkan terigu 225 gram. Lalu masukkan juga baking powder 1/4 sendok teh dikalikan 3. Lalu soda kue 1/4 sendok teh dikalikan 3. Lalu vanili bubuk sedikit saja atau 1/4 sendok teh. Lalu garam 1/4 sendok teh dikali 3. Lalu tepung maizena 75 gram. Lalu susu bubuk 45 gram. Susu bubuknya bisa vanila, bisa yang full cream ya teman-teman. Lalu gula halus 150 gram. Kemudian diaduk-aduk hingga benar-benar tercampur merata adonan keringnya, supaya nanti hasil cooker mochaccino-nya bagus. Jadi pada tahap ini harus tercampur merata ya teman-teman. Untuk kali ini cooker mochaccino-nya aku buat di 3 resep, langsung 3 resep karena ada 3 varian topping. Jadi baking powdernya, soda kue, garamnya aku kalikan 3 saja semuanya, terigunya juga, susu bubuknya juga. Kemudian masukkan kuning telur 3 butir dan aduk-aduk lagi adonannya sebentar saja. Lalu masukkan butter mochaccino-nya yang sudah dibuat tadi. Butter mochaccino-nya 75 gram.
Masukkan butter mochaccino-nya sedikit demi sedikit dahulu ya teman-teman, sambil terus diaduk-aduk adonannya sampai adonannya ini bisa dibentuk ya teman-teman. Dan untuk bentuk kukernya bisa disesuaikan dengan selera kalian. Kalau aku mau bentuk bulat dan nanti dipipihkan. Dan untuk adonan kuker mochaccino-nya, aku buat hanya dengan mengaduk-aduk dengan sutil. Jadi tanpa diuleni menggunakan tangan ya teman-teman, jadi tangannya tidak lengket. Dan ini cara buatnya juga mudah banget, enak banget, hanya diaduk-aduk saja. Nah teman-teman, adonannya sudah bisa dibentuk. Selanjutnya kalau kalian mau langsung dibentuk adonannya sesuai selera juga bisa. Tapi kalau mau berat kukernya sama, adonannya bisa ditimbang dahulu. Kalau aku supaya berat kukernya sama, jadi aku timbang saja, adonannya aku bagi rata. Dan ini sudah ada loyang yang sudah dioleskan margarin, juga timbangannya. Lalu langsung saja timbang adonannya sesuai selera. Untuk berat masing-masingnya aku jadikan 9 gram. Kemudian langsung dibulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman. Dan letakkan di dalam loyang yang sudah dioleskan dengan margarin. Supaya kukernya tidak menempel pada loyang setelah matang nanti. Letakkan adonannya di dalam loyang dengan diberi jarak ya teman-teman. Karena kukernya ini nanti akan melebar. Setelah selesai dibentuk adonannya, langsung dipipihkan adonannya seperti ini ya teman-teman. Tetapi jangan terlalu tipis memipihkan adonannya, karena nanti kukernya ini juga akan melebar. Jadi cukup seperti ini saja untuk ketebalan kukernya setelah dipipihkan. Dan lakukan hal yang sama seperti ini sampai semua adonannya habis. Dan selanjutnya adalah pemberian topping kuker mochaccino. Ada kacang almond 10 gram. Lalu ada keju parut 15 gram. Lalu ada coklat batang 40 gram yang sudah dipotong-potong. Yang pertama aku berikan topping kacang almond. Selanjutnya pemberian topping keju parut. Nah teman-teman, untuk pemberian toppingnya disesuaikan saja dengan kebutuhan yang diinginkan. Misalnya untuk kuker yang topping keju parutnya jumlahnya mau berapa, lalu yang coklat mau berapa, dan yang topping almond mau berapa. Untuk jumlah kukernya disesuaikan saja dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Dan yang selanjutnya adalah pemberian topping coklat batang yang sudah dipotong-potong.
Untuk pemberian topping coklat ini tidak perlu ditekan ya teman-teman, karena coklatnya juga nanti akan meleleh pada saat dipanggang. Setelah semua pemberian topping selesai, langsung saja dipanggang kukernya. Untuk oven besar menggunakan suhu 100 derajat Celcius dan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan yang untuk oven kecil ya menggunakan suhu 75 derajat Celcius dan sama tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini kukernya sudah mulai melebar ya teman-teman. Kukernya melebar karena aku menggunakan baking powder dan soda kue. Jadi kukernya bisa melebar. Nah teman-teman, poin pentingnya untuk kuker yang bagian rak atas dan rak bawah, itu yang terutama harus sering ditukar ya teman-teman posisinya. Supaya kecoklatannya sama rata dan matangnya juga sama rata dan tidak mudah gosong. Dan ini ada beberapa cooker mochaccino-nya yang sudah matang. Tapi ini baru dikeluarkan dari dalam oven, jadi belum bisa dilepaskan dari dalam loyang ya teman-teman. Diamkan dahulu cookernya hingga terlihat kering. Jadi ini coklatnya masih terlihat basah dan lembek kalau dipegang. Jadi diamkan dahulu hingga suhunya netral sampai cookernya terlihat mengering dan kalau dipegang sudah keras, tandanya cookernya sudah bisa dilepaskan dari dalam loyang. Jadi kalau baru dikeluarkan dari dalam oven, cookernya jangan langsung dilepaskan dari loyangnya karena nanti cookernya akan hancur. Karena kondisi cooker pada saat baru dikeluarkan dari dalam oven itu masih lembek dan masih basah ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tandanya kalau cookernya sudah mulai matang tetapi belum matang sempurna karena masih terlihat agak basah untuk cookernya dan masih ada margarin di pinggiran cookernya teman-teman seperti ini. Ini masih terlihat ada margarin, tandanya cookernya belum matang sempurna. Dan bisa dilakukan tes tusuk. Kalau tes tusuknya masih basah atau bisa berlubang berarti cookernya belum matang sempurna. Oke teman-teman, cooker mochaccino dengan 3 varian toppingnya sudah matang. Dan ini aromanya enak banget. Ada cooker mochaccino dengan topping kacang almond, dengan topping coklat, dan dengan topping keju parut. Dan setelah ini aku berikan contoh untuk tekstur cooker yang masih agak lembek atau belum sempurna tingkat matangnya. Jadi dia masih lebih mudah dipatahkan cookernya karena masih lembek. Dan ini dia contohnya dari salah satu cookernya. Nah teman-teman, kalau seperti ini cookernya ini masih terlihat lembek, tandanya cookernya ini matangnya belum sempurna. Tapi kalau dimakan dia tetap crunchy, cuma dia masih lembek. Kalau seperti ini dia tidak akan tahan lama jika disimpan di dalam wadah yang kedap udara sekalipun. Dan kalau contoh cooker yang seperti ini, ketika dipotek atau dibelah seperti ini, teksturnya ini lebih keras. Dan saat dimakan, teksturnya juga crunchy banget. Dan ini tandanya cookernya sudah matang dengan sempurna. Dan di cooker yang lebih keras dipatahkannya, artinya dia lebih tahan lama kalau disimpan di wadah yang kedap udara ya teman-teman. Jadi kalau cooker yang gak lembek ketika dipatahkan, tandanya cookernya sudah matang dengan sempurna dan rasanya juga sangat crunchy. Rasanya itu enak banget teman-teman. Yuk cobain cooker mochaccino-nya. Kalian pasti ketagihan. Dan ini jadi menu cooker favorit untuk aku dan keluargaku teman-teman. Cara membuatnya mudah dan rasanya juga enak banget, sangat crunchy. Enak banget teman-teman.
bikin nggak berhenti makannya. Kalau nggak buru-buru disimpan di dalam toples nih, ini juga udah habis 3 piring teman-teman. Dimakan rame-rame ini enak banget. Buat teman ngopi dan teman nyusu ini cocok banget teman-teman, enak banget. Yuk, buruan dicobain teman-teman. Cooker mochaccino-nya ini rasanya ini enak banget, cara membuatnya juga mudah. Teksturnya juga sangat crunchy. Buat cemilan kalau lagi pada ngumpul atau nongkrong rame-rame ini enak banget. Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum.